dalam sebuah hadis yang berbunyi, ana wa mra'atun sab'aul khaddain kahataini yaumal qiyamah, imra'atun amat zawjaha zata mansibin wa jamal habasat nafsaha ala yatamaha hatta banu aw matu, rawahu Abu Daud. Aku, kata Rasulullah, dan perempuan yang tidak terawat dua pipinya. Aku dan perempuan yang tidak terawat dua pipinya. Itu artinya perempuan-perempuan nang kada hendak belaki. Maksud Nabi kayak itu. Bila orang nang merawat muha itu biasa hendak belaki ini tuh. Jadi jar Nabi, aku dan perempuan-perempuan nang kada teratur dua pipinya, kada terawat, kada bersih dua pipinya, kahataini kahataini yaumal qiyamah, seperti ini pada hari kiamat. Ini apa artinya? Betatai lawan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana birrahmati wasyafaqati ala ibadihi wa amarana bittiba'i ahabbi rusulihi wa anbiya'ihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qa'imu bidzatihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu khalqihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafi khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan izin, taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang barakah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-107 daripada surah-surah Al-Quran, suratul Ma'un, yaitu surat Al-Ma'un. Makiyatun. Surat Al-Ma'un ini diturunkan di Mekah, artinya sebelum beliau hijrah ke Madinah. Wa ayatuha sab'un, dan ayat-ayatnya surah Al-Ma'un ini berjumlah 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, apakah kamu mengetahui orang yang mendustakan agama? Menurut sebagian ulama tafsir mengatakan din itu adalah artinya agama. Ada sebagian lagi yang mengartikan dengan hari kiamat. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah engkau orang yang mendustakan dengan hari kiamat? Nah, ini merupakan satu ancaman yang sangat keras dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutnya dengan sebutan
orang yang mendustakan agama. Padzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang mengusir anak yatim. Atau tidak membantu anak yatim, atau menghinakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak terdorong hatinya memberi makan orang miskin. Para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang mengusir, tidak membantu, menghinakan anak yatim, Allah menyebutnya itu orang yang mendustakan agama. Orang yang tidak terdorong memberi makan kepada orang miskin, Allah pun menyebutnya dengan orang yang mendustakan agama. Maksudnya adalah perilaku seperti itu, akhlak seperti itu merupakan akhlaknya orang-orang yang mendustakan agama. Walaupun kita mengaku beragama Islam, walaupun kita mengaku beriman dengan segala rukun iman, tapi kalau akhlak kita, perilaku kita tidak menghiraukan anak yatim, tidak terdorong memberi makan orang miskin, maka perilaku itu adalah perilaku orang yang mendustakan agama. Allah yang menyebut demikian. Maksudnya mengusir atau tidak membantu atau menghinakan atau menggertak anak yatim karena keyatimannya. Karena keyatimannya. Karena ini anak yatim, oh kita usir. Karena ini anak yatim, ada perlu dibantu. Karena ini anak yatim, lalu dihinakan. Karena ini anak yatim, lalu digertak, lalu disakiti. Nah itu maksudnya. Karena keyatimannya. Kalau misalnya ada anak yatim nakal, anak yatim ini kada sembahyang, maka kita selaku orang yang memelihara mereka, nah kita kada jadi soal kita menggertaknya atau kita membentaknya dengan tujuan untuk mendidiknya karena kada sembahyang, bukan karena keyatimannya. Jadi jangan dipaham ini karena ini anak yatim nya kada sembahyang, kada wani bersuara kasar, kada wani bersuara keras. Karena ini anak yatim, nangapa kadang digawinya, nangapa kadang digawinya, diliatakan aja, nah itu salah. Yang kada boleh itu adalah kita menghinakan karena keyatimannya. Oh, anak yatim pinggir, nang kada yatim aja boleh sini. Nah itu perilaku orang yang mendustakan agama. Para muhibbin rahimakumullah, jadi sangat keras ancaman Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang menghinakan anak yatim itu. Dan juga Allah sangat memuliakan, sangat menyayangi kepada mereka-mereka yang memelihara, menyayangi anak yatim karena keyatimannya. Ini ada orang tuh sayang lawan anak yatim karena anak yatim ini sugih. Itu kada termasuk dalam keutamaan memelihara yatim. Anak yatim ini abahnya warisnya banyak, bisa harta warisan,
Lalu inya perhatikan ini anak yatim, ini dirawat anak yatim, cuma karena inya punya warisan yang banyak. Ini kada termasuk di dalam kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi ba'atsani bil haqq la yu'adzibullah yaumal qiyamah man rahimal yatim wa alana lahul kalam wa rahima yutmahu wa dha'fah." Rawahu Tabarani. Demi Allah yang mengutus aku dengan benar, tidaklah mengazab Allah pada hari kiamat orang yang menyayangi yatim, lemah lembut perkataannya kepada yatim, dan dia menyayangi keyatimannya dan kelemahannya. Nah, kita sayang kepada anak yatim itu karena yatimnya itu, bukan karena lain-lain. Yatim itu artinya adalah man mata abuhu wa huwa dunal bulug. Itu mengaran yatim. Man mata abuhu wa huwa dunal bulug, orang yang mati bapaknya, orang yang mati ayahnya, dan dia belum balik. Nah, itu adalah yatim. Orang yang mati ibu itu lain yatim, lain yatim. Dan di dalam agama kan tidak istilahnya itu orang mati ibu sama orang-orang biasa. Dalam bahasa kita disebut piatu, itu bahasa kita. Nah, orang yang wafat abahnya dan dia belum balik, amun sudah wafat abahnya bejanggut tuh ada yatim lagi. Dan ini kada dimengerti oleh sebagian kaum muslimin. Ada orang nak memasukkan anak ke panti yatim ya, berapa umurnya, 22 tahun, ada yatim lagi nih tuh. Ini yatim orang yang wafat abahnya dunal bulug, atau mati mama, lain yatim. Nah, jadi kita mengeraskan perkataan kepada anak yatim karena untuk mendidik dia, itu bukanlah sesuatu yang dicela. Tapi kalau kita mengeraskan perkataan kepadanya karena keyatimannya itu, nah ini yang berbahaya. Ini yang diancam sangat keras oleh Allah dengan ancaman sebagaimana orang yang mendustakan dengan agama. Sangat banyak hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang betapa terhormatnya, betapa mulianya orang-orang yang memelihara anak yatim itu. Baik yatim itu anaknya sendiri, mamanya misal memelihara, atau yang memelihara itu keluarganya sendiri, atau yatim itu yatim orang lain. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sebuah hadis yang berbunyi, ana wa mra'atun sab'aul khaddain kahataini yaumal qiyamah, imra'atun amat zawjaha zata mansibin wa jamal habasat nafsaha ala yatamaha hatta banu aw matu. Rawahu Abu Daud. Aku, kata Rasulullah, dan perempuan yang tidak terawat dua pipinya. Aku dan perempuan yang tidak terawat dua pipinya. Itu artinya perempuan-perempuan nang kada hendak belaki. Maksud Nabi kayak itu. Bila orang nang merawat muha itu biasa hendak belaki ini tuh. Jadi jar Nabi, aku dan perempuan-perempuan nang kada teratur dua pipinya, kada terawat, kada bersih dua pipinya, kahataini kahataini yaumal qiyamah, seperti ini pada hari kiamat. Ini apa artinya? Betatai lawan Nabi di hari kiamat, berdampingan dengan Nabi. Maksudnya apa?
Imra'atun amat zawjaha, perempuan yang ditinggal wafat suaminya. Zatu mansibin wa jamalin, itu perempuan mempunyai kedudukan, orang terhormat artinya. Wa jamalin, orang yang punya kecantikan. Menahan akan dirinya untuk kawin karena memelihara anak-anak yatim yang ditinggal suaminya. Artinya si perempuan ini kada hakun kawin karena khawatir terganggu mengurus anak yatim, anak laki yang meninggal itu. Nah, sampai si anak ini wafat atau anak ini sudah berkeluarga. Nah, aku hakun kawin, gisi bini, kalau anakku ini sudah kini berkeluarga, ayo kawin. Selamanya masih belum berkeluarga, selamanya masih yatim, dia menahan dirinya untuk bersuami. Nah, ini perempuan selalu bersama Rasulullah pada hari kiamat nantinya. Itu kemuliaan orang yang memelihara yatimnya sendiri, yatim seorang karena itu anak. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ala thalathatan minal aitam kana kaman qama lailahu wa sama naharahu wa gada awraha syahiran sayfahu fi sabilillah wa kuntu ana wa huwa fil jannah akhawaini kama anna hataini ukhtani. Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menjamin kehidupan 3 orang anak yatim, umum, anak jiran kah, anak siapakah, ada 3 orang dipeliharanya. Maksud dipelihara itu bukan diurusi, artinya kehidupannya dijamin. Jadi anak yatim 1 orang misalnya perlu ini sebulan itu ongkos hidupnya 300.000, bari 300.000, terjamin makannya, minumnya, pakainya, sekolahnya cukup. 3 orang dia menanggung anak yatim itu. Maka kata Rasulullah, orang itu seperti orang yang bangun malam hari, puasa di siang hari, dan berjihad fisabilillah. Pahalanya, rahimakumullah, orang-orang yang mengusir panjang malam, tidak membantu puasa, menghinakan anak yatim, umpat perang sabilillah, Allah menyebutnya itu orang yang sama dengan orang yang menanggung kehidupan 3 orang anak yatim. Orang yang tidak terdorong memberi makan kepada orang miskin dan adalah aku dan dia itu orang yang di dalam surga bersaudara. Kama anna hataini ukhtani, sebagaimana 2 ini adalah bersaudara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi melihara anak yatim merupakan sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah, sehingga dia berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat dan di dalam surganya. Para muhibbin rahimakumullah, ada lagi dalam hadis bermacam-macam tentang keutamaan daripada anak yatim ini, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang ingin lembut hatinya, nah, kita ini keras hati umpamanya. Artinya keras hati itu mendengari nasihat kada tergugah, mendengari nasihat itu kada tergugah hati, mengingat dosa kada menyesal. Ini ngarannya hatinya keras. Melihat orang dapat musibah kada prihatin, ini hatinya keras. Ada saudara orang muslim dimanapun berada mendapat bala bencana, ini biasa. Kalau pang ada tergugah, ada kasihan, kada ada. Nah, ini keras hati. Kata Rasulullah, orang yang keras hati bila mana ingin lembut hatinya. Nah, ingin lembut hatinya. Orang yang hati lembut itu mudah menerima nasihat, mudah menangis mengingat dosa, dan merasakan
perasaan orang-orang yang mendapat musibah di antara kaum muslimin dan muslimah. Itu lembut hati. Siapa yang ingin lembut hatinya dan ingin tercapai hajatnya, kata Rasulullah, maka sayangilah anak yatim dan beri makanlah kepada orang-orang miskin. Nah, ini untuk kebaikan dunia dan akhirat. Hendak punya hati yang lembut, hendak hajat itu tercapai, sayangi anak yatim dan miskin, beri makan mereka. Kalau hendak berhasil, nah, jangan ditaklik, digantung. Arti digantung itu, aku bila mana berhasil, kena aku nak memberi makan yatim miskin, itu digantung ngarannya. Itu orang pemalar agama medahkan itu. Ada wani bermodal berdahulu, mestinya bermodal berdahulu. Nah, beri makani anak yatim, beri makani orang miskin, apa hajat kita tercapai. Jangan betaklik tadi. Betaklik itu seolah-olah apa? Seolah-olah kada meyakini apa yang dikatakan Rasulullah, yang disabdakan Rasulullah. Bila mana dapat arisan karena aku memberi makan yatim miskin, kada usah bila dapat wah ini. Padzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang mengusir, kadang membantu, menghinakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak peduli, tidak terdorong hatinya memberi makan orang miskin. Ini menunjukkan sifat bakhil yang ada pada diri mereka. Orang yang tidak terdorong memberi makan orang miskin, walaupun dia beriman, walaupun dia beragama Islam, tapi Allah menyebutnya perilaku itu perilaku orang yang mendustakan agama. Di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib disebutkan kenapa begitu beratnya ancaman terhadap mereka-mereka yang bersifat bakhil, seperti memberi makan orang miskin aja kada maunya. Karena bahayanya, mudaratnya kebakhilan itu sangat banyak. Kita makan di warung, yang duduk sebelah kita nih makan jelas-jelas orang miskin. Pengertian miskin itu nang kayak apa maksudnya? Miskin dalam agama, miskin itu orang yang mestinya hidup layak itu memerlukan duit 25.000 sehari, sedangkan penghasilannya ini cuma 20.000, itu miskin. Jadi bisi anak dua yang diungkusinya hari-hari, yang ditanggung di rumah itu. Mestinya kalau ini hendak makan nang wajar, makan nang layak, itu mesti ada duitnya 10.000 sehari. Berusaha. Inya berusaha cuma dapat 7.500. Nah, ini miskin. Bila kita kada terdorong memberi makan orang miskin seperti ini, kita dimasukkan dalam orang-orang yang mendustakan agama. Artinya punya sifat bakhil. Dan sifat bakhil itu bahayanya sangat banyak. Pertama, bakhil itu merupakan sifatul adaniyah, sifat orang-orang hina. Sehingga Rasul berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, ya Allah, aku berlindung dengan engkau dari sifat bakhil ini. Tentu kada baik Nabi kita berlindung. Yang kedua, yulhibul adawah, sifat bakhil ini menyalakan permusuhan. Orang bakhil ini mudah bermusuh. Kenapa? Terlalu perhitungan. Akhirnya kena bahwal, akhirnya kena bakalahi. Ada mau kurang lebih. Yang ketiga, didul iman, bakhil dan iman tuh kada mau tak kumpul. Yang keempat, maqdiyun alaihi binnar,
dipastikan atasnya masuk neraka. Rasulullah bersabda, ala wa inna kulla bakhil finnar hatmun 'ala Allah wa ana bihi kafil. Rawahul Asbahan. Ujar Nabi, ketahuilah bahwa setiap orang bakhil itu di neraka pasti, dan aku jamin, ya Nabi kita, ana bihi kafil. Nah, jadi sangat banyak lagi bahayanya orang-orang yang bersifat bakhil itu, sehingga mencegah dia untuk memberi makan orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, kemudian sambungan ayatnya yang keempat adalah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka wail bagi orang-orang yang sembahyang yang mereka itu lalai dari sembahyang mereka. Wailun lil musallin itu adalah wail, itu wadin fi jahannam, satu jurang di jahannam. Lau suyirat bihi jibalud dunya ladzabat min syiddati harri. Jikalau dijalankan di situ gunung-gunung dunia hancur karena bersangatan panasnya. Wa huwa maskanu mayyatahawanu bis-shalah, dan itu wadin, itu wail tadi adalah merupakan tempatnya orang-orang yang meremehkan sembahyang, wa yuakhiruha an waqtiha, dan melambatkannya dari waktunya. Sembahyang cuma mengqada terus, yang Mbak Isa kayak sembahyang tarawih seharian bang ada sembahyang, ini biasa dipol semuaan karena kesibukan. Jadi malam sembahyang tarawih dikira orang banyak banget sembahyang sunat, kada tahu keadaan seharian. Ini maksudnya wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Di dalam Al-Quran apabila disebut kalimat wail, itu sunat kita berkata waili illam yughfarli. Fawailul lil musallin, neraka jahanam bagi orang-orang yang sembahyang, yang lalai daripada sembahyangnya. Kita nang mendengar sunat waili illam yughfarli. Alladzina hum yura'un, yang mana mereka itu pulang ria. Mana sembahyang sudah mengqadha, ria pulang. Sembahyang malam banyak, tangguhan orang sembahyang sunat, ada tahu qadhaan tadi. Ini menampakkan dirinya seolah-olah banyak sembahyang. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan sedikit yang berguna. Bakhil pulang orangnya. Dicontohkan itu, orang ini kadang mau memberi, menginjami, apalagi memberi hal-hal yang kecil, pukul umpamanya, kapak, umpa, timba, banyu. Nah contohnya, ada orang minjam gayung lah, ada kawa kita pakai, nah umpamanya, minjam tokol lah, kadang mau menjami, minjam kapak lah, kadang mau menjami. Nah ini perilaku seperti ini yang diancam Allah dengan wail tadi.